Halo semuanya, welcome to my channel. Jadi ini adalah hari pertama atau video pertama yang aku buat untuk berbagi dengan kalian tentang perjuangan aku dan Dapur Ella. Jadi aku semangat banget. Moga-moga aku bisa memberkati kalian dengan cerita perjuangannya aku di Dapur Ella ini. Nah, sebelum aku sharing cerita tentang Dapur Ella, gimana kalau kalian subscribe dulu channel aku ini? Biar apa? Biar aku semakin semangat berbagi dengan kalian ya. Thank you so much. Yang belum kenal sama aku, salam kenal dulu. Hai, aku dengan Angel. Nama lengkap aku sebenarnya panjang banget. Angela, Ludia, Novira, Nancy, Francesca, Dumais. Tuh kamu panjang banget, gila enggak tuh? Nah, tapi aku dikenalnya dengan Madam Toel atau Angel aja, atau ada teman-teman lama yang manggil aku Ella. Saat ini aku mau sharing tentang bagaimana aku memulai usaha catering Dapur Ella ini. Kenapa sih aku mau sharing sama kalian? Pertama, itu karena aku ingin mendekatkan diri aja ke kalian supaya kalian juga tahu perjuangan Madam Toel tuh gimana sih, ya kan? Yang kedua adalah supaya kalian bisa dengar sendiri nih dari aku bagaimana cerita di balik Dapur Ella itu sendiri, bahwa kesuksesan itu mulainya dari nol. Dan yang ketiga adalah supaya kalian bisa belajar dari pengalaman aku, dan aku berharap lewat pengalaman aku yang aku bagikan saat ini, kalian juga bisa jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Oke, pertanyaan pertama ya. Dulu aku mulai tahun berapa? Jadi dulu aku mulai tahun 2010 guys. Waktu itu aku udah nggak kerja lagi dan lebih banyak di rumah. Tapi usaha aku sebelumnya itu furniture, dan furniturnya itu bangkrut lah pada saat itu ya kan. Nah jadi 2 tahun sebelum itu, kita mundur dulu ke belakang ya. Jadi 2 tahun sebelum itu aku dapat satu firman di tahun baru, 1 Korintus 2 ayat 9, di mana dikatakan di situ bahwa apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu diberikan Tuhan kepadamu gitu ya. Intinya gitulah. Nah, jadi firman itu aku pegang, aku kira aku jadi orang kaya nih guys ya kan. Wah, bentar lagi aku dapat kontainer banyak nih, dapat pesanan banyak nih dari Eropa ya kan. Aku pikir seperti itulah terjadi dalam hidupku gitu ya. Berarti ini tahun ini nih adalah tahun yang baik buat aku. Ternyata setelah dapat firman itu, tahun-tahun yang aku lewatin bukannya tambah naik, tetapi tambah turun. Uang aku bukannya tambah banyak, tapi tambah sedikit. Orderan kontaineran aku itu bukannya tambah membludak, malah aku tuh nggak terima orderan kontainer sama sekali. Nah terakhir itu aku dapat order 1 kontainer dalam waktu 1 tahun, gila kan? Banyakan pengeluarannya daripada uang masuknya. Jadi akhirnya aku tutup dan aku mulai tinggal di rumah aja. Nah waktu tinggal di rumah aja ini, aku ada mbak namanya Mbak Tuti gitu ya. Dia yang bantuin aku, dia bisa masak, aku nggak bisa masak guys. Jadi karena sering keluar, dulu kan aku kerjanya di Jepara ya, aku sering keluar kota. Nah jadi kebiasaan tuh kalau di rumah tuh kayaknya nggak betah ya kalau nggak doing something. Akhirnya aku bilang sama si mbak, udahlah mbak, kalau aku pergi jalan-jalan sama teman-teman, yuk masakin deh masakan, ntar aku bawa daripada aku jajan-jajan terus di luar ya kan. Nah udah, jadi setiap kali pergi-pergi aku selalu bawa tuh makanan ya kan. Sampai akhirannya ada teman-teman yang bilang kalau ketemuan, ya lu bawain ya ikan ricanya, atau lu bawain ya ayam wokunya. Ya udah, akhirnya aku selalu bawa. Tapi setiap kali mereka minta, kali ini aku bilang oke, lu bayar segini aja gitu ya. Jadi aku kasih harga lah. Nah rupanya itu berlanjut guys. Karena berlanjut akhirnya karena berlanjut, jadi akhirnya aku bilang sama si mbak, oke mbak, gimana kalau kita bikin nasi toel aja ya kan. Jadi mulailah aku berencana untuk bikin nasi toel ini. Nah nasi toel tuh idenya dapat dari mana? Idenya itu sebenarnya makanan rumah aja. Jadi itu makanan-makanan yang sering dimakan sama suami aku dan keluarga aku di rumah. Kan isinya cuma ikan rica, ayam ungkep, teri medan, sambal hijau sama telur ya. Jadi
aku bikinlah itu dan aku taruh di dalam nasi. Kenapa aku taruh di dalam nasi? Karena waktu itu aku bilang gini sama si mbak, orang-orang kalau bikin makanan, bikin nasi box selalu lauknya ada di atasnya nasi ya. Gimana supaya kita membuat satu masakan yang berbeda, makanan yang berbeda. Jadi akhirnya setujulah si mbak, nah namanya mbak lah, ikut-ikutan aja lah kalau aku bilang ya. Setujulah dia. Akhirnya aku bikin gimana kalau kita taruh lauknya di dalam nasi dan kita kasih nama nasi toel. Nah, nasi toel itu aku bungkus dulu masih pakai styrofoam guys. Jadi aku masih pakai styrofoam yang kecil yang untuk burger gitu, dan aku bawa setiap kali aku pergi ke sekolah. Jadi kalau ke sekolah aku bawa, kalau aku jemput anak-anak aku bawa. Waktu itu mereka masih TK guys. Nah terus aku bawa nggak banyak, aku cuma bawa 10, kadang 15 gitu, nggak banyak lah pokoknya bawanya. Nah terus mereka rupanya responnya bagus. Bukan kebetulan sih, tapi aku sungguh sangat beruntung, puji Tuhan, karena orang-orang yang ada di sekolahan atau teman-teman aku itu adalah orang-orang yang mendukung usaha aku. Jadi bukan orang-orang yang nggak mendukung gitu ya. Jadi mereka itu selalu membeli apa yang aku bawa. Pernah nggak habis nggak? Pernah. Kadang-kadang aku bawa 10 ya bawa pulang 2, kadang aku bawa 15 bawa pulang 5 gitu ya. Ya namanya usaha, yang penting aku udah bawa lah gitu. Pertanyaan kedua, suaminya mendukung nggak kak? Nah suami aku waktu pertama kali aku mulai usaha ini itu nggak mendukung sama sekali guys. Waktu itu kan soalnya kita nggak punya tempat, terus kita pakai rumah aku sendiri, dan ada di sebelah garasi itu ada dapur ya. Nah di dapur itu ada sekat pintu untuk keluar masuk gitu loh. Jadi aku taruh jualan aku di situ pakai meja kecilnya tuh ukuran 50 x 50 aja ya. Aku taruh lah makanannya di situ setiap pagi, dan suami aku kayaknya keberatan waktu itu. Jadi dia bilang sama aku, kamu ngapain jualan kayak gini? Emangnya ada yang beli? Kata dia gitu. Siapa yang mau beli makanannya kamu gitu? Karena waktu itu kan rumah aku di gang guys, di gang, dan banyak orang-orang di sekitaran situ, di daerah kampung situ ya, di daerah Palmerah gitu kan. Jadi terus di rumah itu memang kita ada mobil 2 ya. Jadi menurut dia, buat apa lu jualan? Gua tuh bisa kok biayain lu kali gitu, maksud dia ya kali. Itu ekspektasi itu itu menurut gue gitu. Tapi yang jelas-jelas dia bilang sih seperti itu. Ngapain lu jualan gitu kan. Udah. Jadi sejak dia ngomong gitu emang sih gue down ya. Tapi sejak dia ngomong gitu, jadi aku tuh akhirnya jualannya tunggu dia pergi ke kantor, dan kalau misalnya dia udah mau pulang dari kantor, aku ambilin tuh semuanya, aku beresin semua masakannya, rapiin, siapin makanan buat dia, gitulah caranya. Jadi sampai speechless nih, nggak bisa ngomong lagi. Kalau dia denger bisa ngomel kali dia nih. Nah pertanyaan ketiga, suami mulai kasih tuh kapan kak? Oke, suami itu mulai ngizinin aku usaha sejak kira-kira sekitar 3 bulan setelahnya deh. Apa 2 bulan ya? Pokoknya gini, waktu itu kita lagi jalan-jalan ke Bangka. Kan saya diam-diam tuh jualin nasi toel. Dia nggak tahu kalau saya tiap hari tuh sebenarnya masih jualin gitu kan. Jadi waktu saya ke Bangka itu, mbak saya nelpon, non ini ada yang pesen 70 porsi. Nah aku kaget kan, ada yang pesen 70 porsi. Rupanya yang pesen itu adalah tante dari salah satu ibunya anak murid di sekolahnya aku itu ya, di sekolah anak aku itu ya. Jadi dia bawa pulang ke rumah, terus tantenya makan dan tantenya pesen 70. Terus aku bilang gini, oh iya oke. Tapi kan aku ngomongnya bisik-bisik, waktu itu lagi di kamar ya kan. Terus suami aku bilang gini kan, ada apa tuh bisik-bisik gitu kan. Terus aku bilang, enggak, kenapa, kata dia gitu. Terus aku bilang, ini ada yang mau pesen nasi toel. Aku bilang gitu kan, ada yang mau pesen nasi toel. Terus kata dia gini, oh nasi toel kamu laku ya? Nah
Itu dia guys, waktu dia bilang, oh nasi toel kamu laku ya. Waktu momen dia ngomong itu, itulah waktu menurut saya kayak dibukakan pintu ya. Kayak Tuhan tuh kasih buka pintu buat aku untuk bicara gitu. Akhirnya aku bilang, iya bener, laku nih, ada yang pesen 70. Terus tahu nggak suami aku bilang apa guys? Suami aku bilang gini, oke, kalau nasi toel kamu itu laku, benar-benar laku, nanti sampai di Jakarta kita cari boxnya ya, terus kita cari kita bikin logonya, kata dia gitu. Dan bener guys, pulang dari Bangka kita sampai di Jakarta, dia tuh yang urusin logo buat aku ya. Dia cari orang untuk bikin logonya, terus dia push aku untuk cari boxnya. Dan ternyata ya ini seperti satu hal yang memang ditakdirkan buat aku gitu ya. Jadi ada teman aku di sekolahan anak-anak itu, namanya Betty ya. Jadi dia bilang sama aku, Angel, lu pakai box gua aja, kata dia gitu kan. Box gua tuh kayak box siomay kecil, cocok nih buat nasi toel lu gitu ya. Tapi waktu itu aku nggak dengerin guys, sampai akhirnya anak-anak itu SD, pas kita pulang dari Bangka itu, terus aku kan masih cari-cari sendiri ya di Google ya, sampai aku dapet nih perusahaan ini, dan aku telepon perusahaan itu gitu kan ya. Dan yang angkat itu namanya siapa tuh, Simon. Jadi aku ngomong lah sama si Pak Simon ini kan, Pak Simon, saya mau nanya-nanya tentang mencetak box ya kan. Nah udah, terus satu kali nih, ini ceritanya lucu banget deh. Benar-benar Tuhan banget kalau menurut aku ya. Jadi satu kali tuh aku datang ke sekolah anak aku, bawa nasi toel itu gitu kan. Terus ada si Betty ini temen aku, terus aku bilang si Betty nanya, Jel lu udah dapat belum boxnya? Terus aku bilang ini, udah, aku udah dapat. Namanya ini, aku bilang gitu kan, aku kasih tahu kan, namanya ini nih Bet, aku udah dapat. Terus si Betty ketawa ngakak kayak gitu. Lu gimana sih? Tau nggak dia bilang apa? Dia bilang ini, lu gimana sih? Ya itu perusahaannya gue, kata dia gitu. Gue dari dulu nawarin lu nggak mau, sekarang lu nyari sendiri, lu dapetnya juga perusahaan gue juga kan. Terus gue ketawa juga kan, hah itu perusahaan lo gitu kan. Katrok nggak tuh? Terus gue bilang gini kan, lah kemarin gue ngomong sama yang namanya Simon, orang marketing itu Simon laki lu, gue bilang gitu, karena gue kenal kan, aku kenal banget sama suaminya. Itu Simon laki lu yang jawab? Ya iya, nggak ada orang lain, nggak ada Simon lain di kantor gue, cuman dia doang, katanya. Ya ampun Tuhan, bilang nggak bener kan ya. Jadi peristiwa 2 tahun yang udah disediakan Tuhan bagi aku itu ya sekarang lah aku terimanya. 2 tahun setelah itu baru terjadi gitu loh. Ngeri nggak? Jadi guys, maksud aku ya, kalau kita mendapatkan sesuatu, kita terima, kita pastikan itu terjadi, dan kita harus sabar sampai itu terjadi gitu. Dan tapi kita harus mengerjakan sesuatu, nggak bisa diem-diem aja sampai itu terwujud. Itu kan sebuah visi ya kan, visi yang kita lihat, dan bagaimana agar kita bisa mewujudkan visi tersebut ya kan. Jadi untuk modal, aku pakai alat-alat yang ada di rumah. Di rumah tuh kan ada panci, ada cobek gitu ya, ada sodet. Nah aku pakai itu. Terus untuk makanan-makanannya aku nggak keluarin modal, karena suami aku ngasih uang bulanan kan. Nah dia kasih uang bulanan, aku beli makanan dong buat dia. Nah makanannya dia itu aku foto-foto dan aku open order. Terus makanannya dia itu aku beli lebih gitu kan. Aku bikinnya lebih, misalnya sebenarnya untuk dia doang sama keluarga, aku bikinnya ya tambahin untuk 10-15 porsi. Terus aku bikin dijadiin nasi toel dan aku bawa ke sekolah. Nah uangnya itu jadinya uang hasil penjualannya itu dipakai untuk beli bahan lagi. Jadi uangnya suami aku itu nggak cukup, selalu cukup, karena aku juga jualan kan. Jadi caranya gitu, nggak pernah ada modal khusus untuk memulai suatu usaha. Jadi aku mulai dari apa yang aku punya dan apa yang aku bisa. Apa sih yang aku bisa? Yaitu marketing. Pertanyaan keempat, modalnya dulu waktu memulai Dapur Ella gimana?
Sebenarnya aku bisa dibilang gak ada modal sih ya. Modalnya itu kayaknya cuman mulut aku aja yang suka ngomong-ngomong. Jadi aku suka ngobrol, suka nawarin. Kalau marketing sih aku seneng banget, asli. Kalau disuruh masak aku lebih seneng marketing atau menjual daripada suruh masak di dapur gitu. Walaupun kalian sering lihat nih aku ada di dapur, di Adon Cakes, di dapur Ella gitu kan. Nah, pertanyaan yang kelima adalah ide pemberian nama nasi toel. Oke. Nah, ini unik banget. Nggak semua orang tahu tentang ide pemberian nama ini karena sebenarnya private banget pemberian nama nasi toel ini. Nah, jadi aku nggak bakal cerita di sini ide sebenarnya apa. Mungkin orang-orang tertentu, orang-orang sahabat-sahabat aku tahu ceritanya. Nah, intinya untuk membuat namanya menjadi nasi toel adalah karena aku pengen beda aja. Cara makannya itu di toel dulu, dicampur baru dinikmati. Kenapa harus di toel? Karena lauknya itu ada di dalam nasi. Jadi harus di toel, terus dicampur semuanya baru dinikmati. Itu benar-benar baru maknyos. Nah, untuk para pemula, kesimpulannya adalah seperti ini, bahwa kalau kalian mau usaha itu nggak melihat latar belakangnya kalian sebagai apa. Latar belakang apa aja tidak menentukan kalian akan jadi apa sekarang ini. Nyatanya aku itu dulu sekolahnya sekolah sekretaris, cita-citanya jadi pendeta. Nggak masuk. Tapi aku sekarang ini jadi chef. Dan aku buka catering bisnis. Aneh kan? Ya, aku nggak bisa masak, tapi akhirnya bisa masak. Jadi selama kalian punya waktu dan kalian mau belajar, kalian bisa jadi apa aja yang kalian mau. Dan itu harus mulai dari sekarang, nggak bisa ditunda-tunda. Terus dalam usaha itu pasti ada rintangannya, apakah nggak punya bahan, nggak punya alat, ataupun suami nggak mendukung, itu nggak apa-apa, itu namanya rintangan aja. Dan rintangan itu bisa kita lewati, asal kita mau berjalan melewati rintangan-rintangan itu. Sekarang kalian harus berpikir gimana caranya untuk melewati rintangan-rintangan tersebut. Dan untuk melewati rintangan-rintangan itu, kita itu harus jadi orang yang gigih, guys. Jadi orang yang gigih, dimana kalian itu harus punya tekad yang besar untuk menjadi orang yang berhasil. Jangan pernah khawatir kalau kalian mengalami kesulitan-kesulitan. Jangan pernah khawatir kalau kalian harus melewati tangisan gitu ya, karena kesulitan di dalam menjalankan usaha. Karena itu adalah sebuah proses. Proses aja, nanti kalian akan lewati proses tersebut. Terus kalian belajar dari kegagalan-kegagalan kalian. Dan pelajari benar-benar aspek-aspek usahanya kalian. Mana yang penting, mana yang enggak. Kalian harus bisa memilih semuanya dan memilah-milah. Dan kalau kalian punya visi, langsung ditangkep, langsung diambil, dan langsung wujudkan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Nah guys, semoga sharing aku hari ini membantu kalian semua, membuat kalian jadi semangat untuk memulai, menginspirasi kalian sehingga kalian gak takut dengan obstacle-obstacle yang ada, rintangan-rintangan yang ada di depan kalian, tapi kalian jadi orang yang determine gitu ya, jadi orang yang bold gitu untuk menghadapi semua masalah-masalah kalian dan belajar dari kesalahan-kesalahan kalian. Sukses buat kalian semua, semangat!